Salam sejahtera buat kita semua, salam budi luhur. Kita kembali pada mata kuliah perancangan basis data, pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat kali ini, kita akan belajar implementasi basis data. Jadi, pengertian implementasi basis data itu adalah upaya untuk membangun basis data fisik yang ditempatkan dalam memori sekunder atau disk dengan bantuan DBMS. DBMS itu Database Management System. Contohnya bisa menggunakan Microsoft Access, ya bisa menggunakan MySQL, Oracle, dan lain-lain. Kemudian tahap implementasi basis data diawali dengan melakukan transformasi dari model data yang telah selesai dibuat skema atau struktur basis data sesuai dengan DBMS yang dipilih. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi performansi sistem basis data. Pertama, kualitas dan bentuk rancangan basis data, yaitu struktur basis data dan cara akses algoritma aplikasi. Kedua, kualitas mesin. Ketiga, sistem operasi. Keempat, DBMS atau Database Management System. Kemudian, tahap implementasi basis data. Yang pertama, kita transformasi dari model data yang telah selesai dibuat ke skema atau struktur basis data yang sesuai dengan DBMS yang dipilih. Secara umum, sebuah diagram IR akan direpresentasikan menjadi sebuah basis data secara fisik. Nah, untuk transformasi model data ke basis data fisik, ya, aturan umumnya, ya, dalam pemetaan model data yang digambarkan dengan diagram IR menjadi basis data fisik adalah sebagai berikut. Pertama, setiap himpunan entitas akan diimplementasikan sebagai sebuah tabel atau file data. Ini contohnya ada entitas mahasiswa, ya, maka nanti dia akan menjadi tabel mahasiswa. Kemudian atribut NIM yang digaris bawah berarti dia adalah primary key. Kemudian NM_MHS, kemudian ALMT_MHS, TGL_LHR. Nah, atribut yang ada di entitas akan menjadi tabel, ya. Jadi akan menjadi kolom-kolom pada sebuah tabel. Selanjutnya, ini ada sebuah latihan, ya. Ini kita akan membuat IRD, ya. Di sini ada entitas guru, kemudian ada entitas jadwal, kemudian ada relasi punya. Jadi guru punya jadwal. Nah, di sini, ya, saya akan gambarkan ulang, ya. Jadi kita akan gambarkan, ya, gambarkan guru, entitas guru, ya, entitas guru. Oke, kemudian ada entitas jadwal. Ada relasi punya. Relasi bentuknya belah ketupat, ya. Relasinya namanya punya. Kemudian saya tarikkan garis, ya. Saya tarik garis dari guru ke punya. Kemudian garis dari punya ke jadwal, ya.
Biasanya penggambaran untuk IRD ini menggunakan Microsoft Visio ya. Ini karena contoh latihan, saya gambarkan langsung di PowerPoint ya. Nah, ini sudah jadi ya. Di sini ada entitas guru, entitas jadwal, kemudian relasi punya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan atribut pada entitas guru. Di entitas guru kita akan menambahkan atribut. Kita akan menambahkan atribut KD guru. Kemudian KD guru ini adalah kode guru. Kemudian NM guru. Ini adalah nama guru. Kemudian alamat guru. Kemudian telepon guru. Ini adalah atribut dari entitas guru. Nah, untuk membuat atribut itu tidak boleh menggunakan spasi, ya. Kita nggak boleh KD spasi guru. Nah, kalau mau itu boleh kita menggunakan underscore seperti ini, kode underscore guru, ya. Atau kita rapatkan seperti ini, ya. KD guru. Kalau mau dibesarkan G-nya boleh, tapi kalau mau dikecilin seperti ini G-nya boleh juga, ya. Kemudian karena KD guru ini primary key, maka kita kasih garis bawah ya untuk menunjukkan dia primary key. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menentukan atribut pada entitas jadwal. Kita akan membuat atribut pada entitas jadwal, yaitu KD jadwal ya, kode jadwal. Kemudian tanggal jadwal. Untuk huruf besar dan kecil ini tidak masalah. Ya, yang penting nggak boleh ada spasi. Kalau mau pakai underscore atau dirapatkan ya untuk huruf atau teksnya. Nah, ini kita sudah dapat atributnya ya. Karena kode jadwal ini dia unik, maka dia menjadi primary key, maka kita garis bawahi ya. Karena entitas guru dan jadwal ini adalah strong entity ya, entitas yang kuat, maka dia ada primary key-nya. Nah, selanjutnya ya, setelah kita membuat atribut ya, kita akan menentukan yang namanya tingkat cardinality ya, atau tingkat kardinalitas hubungannya. Caranya seperti ini. Kita akan menganalisanya ya. Pertama kita lihat ya. Satu guru ya. Nah, untuk relasi ini kita biasanya menggunakan kata kerja. Nah, kita bisa menambahkan imbuhan ya. Jadi kalau dia dari guru, maka dia menggunakan kalimat aktif. Berarti satu guru mempunyai banyak jadwal ya. Jadi satu guru mempunyai banyak jadwal. Karena banyak kita menggunakan M jadwal. Selanjutnya ya, kita balikan. Sekarang kita dari entitas jadwal. Nah, satu jadwal dipunyai satu guru ya. Nah, kenapa? Karena kode jadwal ya, misalnya ada kode jadwal pasti dimiliki satu kode guru ya, satu guru. Nggak mungkin satu kode jadwal dimiliki dengan berbeda guru ya, karena setiap jadwal punya kodenya masing-masing milik guru yang berbeda masing-masing juga ya. Jadi seperti ini. Nah, setelah kita dapat seperti ini ya, untuk menentukan tingkat cardinality-nya, untuk yang angka 1 di awal ini kita abaikan
Saya kasih warna merah satunya. Nah, kita ambil ya. Di sini jadwalnya M ya. Berarti di jadwal ini adalah many. M ya. Many. Kemudian di guru itu adalah one. Berarti di guru one. Berarti tingkat cardinality-nya yaitu one to many ya untuk guru punya jadwal. Nah, selanjutnya setelah kita sudah mengetahui tingkat cardinality-nya, maka kita akan menentukan atribut pada relasi punya ya. Kalau dia one to many, berarti atribut untuk relasi punyanya seperti ini ya. Kita akan mengambil primary key dari kedua entitas ya. Berarti di sini kita ambil KD guru. Kita garis bawahi ya. Kemudian kode jadwal. Jadi kedua primary key ya. Primary key dari entitas guru masuk ke atribut punya, kemudian primary key untuk entitas jadwal, kode jadwal masuk menjadi atribut relasi punya ya. Karena dia one to many. Biasanya kalau one to one dia lihat primary key-nya ya, diambil juga dari entitasnya primary key-nya. One to many juga mengambil primary key dari kedua entitas ya. Kalau many to many baru kita harus menambah, selain mengambil primary key dari kedua entitas, kita harus menambahkan satu atribut lagi ya. Karena ini one to many, cukup kita mengambil dua primary key dari dua entitas. Nah, ini sudah selesai ya untuk IRD kita. Nah, ini IRD-nya sudah jadi ya. Ini saya kopikan ya. Oke. Nah, setelah kita membuat IRD ya, langkah selanjutnya kita akan membuat yang namanya transformasi IRD ke LRS. Ya, kita akan membuat transformasi IRD ke LRS. Ya, seperti ini. Nah, LRS ini adalah logical record structure, ya. Nah, kita akan membuat dari IRD yang sudah kita buat, ya. Dari IRD yang sudah kita buat. Kita akan membuat transformasinya. Kalau mau membuat transformasi, kita tinggal membuat kotak-kotak yang garisnya putus-putus, ya. Jadi kita lihat dulu. Kita lihat berdasarkan tingkat cardinality-nya. Ini tingkat cardinality-nya one to many, ya. Karena many berarti relasi punya ini akan ikut entitas jadwal kotaknya, ya. Jadi biasanya relasi ini kalau dia one to many, dia akan mengikuti entitas yang tingkat cardinality-nya many. Kalau dia one to one, maka relasinya akan mengikuti entitas yang berhubungan, ya, yang sangat membutuhkan, ya, sangat membutuhkan relasi ini. Nah, seperti itu. Kalau dia many to many, maka dia relasinya akan menjadi entitas. Nah, karena ini one to many, maka relasi punya akan ikut entitas jadwal. Maka kita akan buat kotaknya. Saya buatkan ya kotaknya. Kita buat garisnya jadi garis putus-putus ya.
Ya, seperti ini ya. Garis putus-putus ya. Warnanya diganti warna hitam. Garis putus-putus seperti ini. Nah, ini sudah satu kotak ya. Selanjutnya untuk one, tingkat cardinality yang one, entitas guru juga kita kasih kotak. Seperti ini. Nah, jadi transformasinya ada dua kotak ya. Satu kotak untuk yang many ya, relasinya ikut entitasnya. Kedua kotaknya ya, yang kedua kotaknya yaitu entitas yang one, yaitu entitas guru. Nah, ini transformasi IRD ke LRS-nya sudah selesai seperti ini. Nah, setelah kita transformasi IRD ke LRS, langkah selanjutnya kita akan membuat namanya LRS, Logical Record Structure. Ini saya copy lagi ya slide-nya. Sebelum ke LRS ya. Jadi kalau transformasi ini, kalau seandainya dia one to one, relasinya sama. Lihat ya, dia lebih ini ya, berhubungannya di mana, di entitas yang mana yang lebih berhubungannya. Nah, kalau seandainya dia one to many, pasti relasinya ikut yang many entitasnya. Nah, kalau seandainya many to many, maka relasinya ini akan menjadi entitas juga, maka akan dikotakkan. Tapi karena ini kasusnya one to many, maka relasinya ikut entitas many. Seperti itu. Kita lanjut ke LRS ya. Logical Record Structure. Dalam kurung LRS ya. Nah, kita akan membuat LRS ya. LRS diambil dari transformasi ya. LRS diambil dari transformasi IRD ke LRS. Nah, caranya ya, kita lihat. Nah, untuk ini berarti ada dua LRS ya, karena sudah kita kotakkan ada dua. Nah, kita akan buat kotak yang pertama yaitu yang di dalam entitas guru ya. Kita akan buat kotak. Namanya berarti kita tinggal ini aja ya. Kita copy saja, ini sama ya. Dia ngambil atribut pada entitas ya. Atribut pada entitas guru. Ini ya akan menjadi tabel. Nah, ini adalah isi tabelnya. Ini adalah isi tabelnya. Kita kasih kotak ya. Seperti ini. Nah, ini yang menjadi LRS-nya. Nah, kita kotakkan. Kemudian untuk entitas gurunya ini akan menjadi judulnya, ya. Jadi seperti ini.
guru, ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat LRS untuk kotak yang relasi punya dan entitas jadwal, ya. Berarti ini ya atribut dari jadwal, ya. Kita ambil. Ini ya. Nah, selain itu kita ambil juga kode guru, ya. Karena di sini relasi punya atributnya ada kode guru, ya. Berarti kode guru ini kita tambahkan di LRS-nya jadwal, ya. Karena dia kan mengikuti relasi punya mengikuti entitas jadwal. Jadi kita tambahkan kode guru. KD guru, ya. Seperti ini, KD guru. Cuma kita nggak usah tambahkan garis bawah, karena dia tidak menjadi primary key di LRS jadwal untuk KD guru, ya. Nah, seperti ini, ya. Kita kasih kotak. Kita kasih kotak. Nah, kita kasih ya judul LRS-nya di sini adalah jadwal. Jadwal, ya. Nah, selanjutnya kita akan tarik garis, ya. Kita tarik garis tanda panah dari LRS guru ke LRS jadwal. Tanda panahnya kita kasih warna hitam, ya. Ditebalkan garisnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian karena guru ya, ini LRS guru ini berhubungan dengan LRS jadwal, maka KD guru ini ya akan ditambahkan ya ke dalam LRS jadwal. Jadi di sini di atas tanda panahnya kita tambahkan KD gurunya ya. Kita tambahkan KD guru. Tidak usah pakai garis bawah ya. Nah, seperti ini. Nah, LRS kita sudah jadi ya. Ini yang namanya LRS. LRS diambil dari transformasi IRD ke LRS. Nah, setelah jadi ini ya, saya hapuskan dulu ya transformasinya. Ini LRS-nya. Oke. Nah, selanjutnya ya, setelah membuat LRS, kita akan membuat tabel. Jadi dari LRS ini kita akan membuat tabel. Nah, kita akan membuat tabel ya. Jadi tabel itu lihatnya dari LRS. Nah, kita mau buat pertama itu adalah tabel guru. Ya, di sini ada LRS guru ya. Berarti ada tabel yang namanya tabel guru. Tabel guru.
tabel guru. Kemudian kita lihat di atribut ya pada LRS guru ini ya ada 4 atribut ya, ada 4 atribut, berarti ada 4 kolom pada tabel guru ya. Ada 4 kolom ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk nama kolom atau judul kolomnya kita mengambil dari atribut dari LRS guru tadi ya. Jadi kita tinggal copy ya. Ini harus sama ya. Nama di LRS ya, atribut di LRS harus sama dengan ini, judul kolom di tabelnya. Ya, KD guru, NM guru, kemudian alamat guru, kemudian telepon guru, seperti ini. Nah, KD guru ini ada garis bawahnya, berarti ini adalah PK, primary key, ya, kunci utama, ya. Nah, karena unique, ini sudah jadi satu tabel, ya. Selanjutnya kita akan membuat tabel pada LRS, ya. Nah, di sini ada jadwal, berarti kita akan membuat tabel jadwal. Ya, kita buat di sini ya. Ada tabel jadwal. Ya, tabel jadwal kita lihat di jadwal ya, di RRS-nya ada 3 atribut. Berarti ada 3 kolom pada tabel jadwal. Kita tambahkan ya. Jadi judul kolom pada tabel jadwal ya kita ambil dari atribut yang ada di LRS jadwal. Jadi ada KD jadwal, harus kita samakan ya. Kemudian PGL jadwal, kemudian KD guru. Nah, selanjutnya kita lihat KD underscore jadwal ini bergaris bawah ya. Ini adalah primary key ya, kunci utama atau unique. Berarti kita tambahkan keterangan PK. Kemudian di sini kita ada menambahkan KD guru ya. Karena di sini guru ini berhubungan dengan jadwal ya. Jadi ditambahkan KD guru ya. Karena tadi relasi punyanya ikut entitas jadwal. Jadi menambahkan KD guru. Nah, KD guru di jadwal ini ya, dia bukan primary key, tapi dia namanya FK ya, foreign key atau kunci asing ya, atau kunci tamu. Jadi dia primary key di ini ya, tabel guru ya, atau di LRS guru, dia primary key, tapi di tabel jadwal dia foreign key ya, bukan primary key, karena dia saling berhubungan atau berkaitan antara tabel guru dan tabel jadwal seperti ini.